Pertandingan antara FC Dallas dan LAFC yang berlangsung di Toyota Stadium pada akhir pekan lalu, berakhir dengan kemenangan dramatis bagi tuan rumah. Hasil akhir 3-1 ini tidak lepas dari penampilan gemilang kiper Maarten Paes yang berhasil melakukan beberapa penyelamatan krusial. Maarten Paes yang juga merupakan penjaga gawang timnas Indonesia, menjadi bintang lapangan dalam pertandingan ini. Sejumlah penyelamatan gemilangnya berhasil menggagalkan upaya LAFC untuk menyamakan kedudukan. Penyelamatan krusial di menit-menit akhir. Beberapa penyelamatan paling krusial dilakukan Paes di akhir pertandingan. Ia berhasil menggagalkan tembakan dari Denis Bouanga, Eduardo Atuesta, dan Lewis O'Brien. Aksi-aksi heroiknya ini membuat gawang FC Dallas tetap perawan. Kemenangan ini membawa sejumlah rekor baru bagi Maarten Paes. Ia kini menjadi pemain kelima dengan jumlah kemenangan terbanyak sepanjang sejarah FC Dallas. Selain itu, Paes juga menjadi kiper ketiga yang berhasil mencatatkan 10 kemenangan, atau lebih dalam 3 musim berturut-turut bersama klub. FC Dallas memberikan julukan baru kepada Paes, yaitu The Garuda Wall atau Tembok Garuda. Julukan ini merujuk pada kemampuannya dalam menjaga gawang dan menghalau serangan lawan. Kemenangan atas LAFC ini menjadi angin segar bagi FC Dallas. Sebelumnya mereka mengalami sedikit kesulitan dengan menelan beberapa kekalahan beruntun. Kemenangan ini membawa mereka kembali ke jalur kemenangan dan memperbaiki posisi mereka di klasemen MLS. Pertandingan ini berjalan cukup sengit. Kedua tim sama-sama berusaha untuk meraih kemenangan. Namun, keberuntungan dan penampilan gemilang Paes membuat FC Dallas keluar sebagai pemenang. Selain penampilan gemilang Paes, kemenangan FC Dallas juga didukung oleh gol-gol yang dicetak oleh Peter Musa, Patrickson Delgado, dan Logan Farrington. Gol-gol mereka berhasil memastikan kemenangan bagi tim. Setelah meraih kemenangan atas LAFC, FC Dallas akan menghadapi tantangan berikutnya, yaitu melawan Orlando City. Pertandingan ini akan menjadi ujian bagi mereka untuk mempertahankan momentum positif. Kemenangan atas LAFC membuat posisi FC Dallas di klasemen MLS sedikit membaik. Mereka kini berada di posisi 11. Namun, persaingan di MLS sangat ketat sehingga mereka harus terus bekerja keras untuk memperbaiki posisinya. Kesimpulan kemenangan FC Dallas atas LAFC tidak lepas dari penampilan gemilang kiper Maarten Paes. Penyelamatan-penyelamatan krusialnya berhasil menyelamatkan tim dari kekalahan. Kemenangan ini juga memberikan dampak positif bagi moral tim dan memperbaiki posisi mereka di klasemen MLS. Maarten Paes dengan julukan barunya The Garuda Wall semakin menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu kiper terbaik di MLS. Dan bagaimana pendapatmu tentang berita ini? Tulis komentarmu di bawah, lalu kita lanjut ke berita selanjutnya. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, belum dapat memastikan apakah bek naturalisasi Jordi Amat akan kembali dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan mendatang. Semua keputusan mengenai pemanggilan pemain, termasuk Jordi Amat, sepenuhnya berada di tangan pelatih kepala, Shin Tae-yong. Sebelumnya, Jordi Amat pernah dipanggil untuk membela timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia pada awal September 2024. Namun, Jordi Amat harus absen pada pertandingan tersebut karena mengalami cedera. Posisinya kemudian digantikan oleh Wahyu Prasetyo. Kabar baiknya, cedera yang dialami Jordi Amat saat ini sudah sembuh. Bek yang bermain untuk Johor Darul Takzim ini sudah kembali beraksi bersama klubnya. Meski sudah pulih dari cedera, belum ada kepastian apakah Jordi Amat akan kembali dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk pertandingan berikutnya. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 pertandingan penting di bulan Oktober 2024, yaitu melawan Bahrain dan Cina. Kedua pertandingan ini merupakan bagian dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Jordi Amat merupakan salah satu pemain naturalisasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia. Kemampuannya sebagai bek tengah sangat dibutuhkan untuk memperkuat lini belakang tim. Semua pecinta sepak bola Indonesia tentu berharap Jordi Amat dapat kembali memperkuat timnas Indonesia. Namun, kita harus menunggu keputusan akhir dari pelatih Shin Tae-yong. Pertandingan melawan Bahrain dan Cina akan menjadi tantangan yang berat bagi timnas Indonesia. Dengan atau tanpa Jordi Amat, tim harus berjuang keras untuk meraih hasil terbaik agar bisa lolos ke putaran berikutnya. Status Jordi Amat di timnas Indonesia saat ini masih belum pasti. Meskipun sudah pulih dari cedera, kepastian mengenai pemanggilannya untuk pertandingan mendatang masih berada di tangan pelatih Shin Tae-yong. Semua pihak tentu berharap Jordi Amat dapat kembali memperkuat timnas Indonesia dan memberikan kontribusi terbaiknya untuk tim. Dan bagaimana pendapatmu tentang berita ini?
Tulis komentarmu di bawah, lalu kita lanjut ke berita selanjutnya. Ada kabar baik bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Dua pemain berdarah Indonesia yang bermain di Liga Belanda, Maes Hilgers dan Eliano Reinders, berpotensi besar untuk segera memperkuat timnas Indonesia. Kemungkinan besar, kedua pemain tersebut akan dapat membela timnas Indonesia pada pertandingan melawan Bahrain dan China. Hal ini dikarenakan proses naturalisasi mereka akan segera selesai. Tahap akhir dari proses naturalisasi adalah pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI. Rencananya, sumpah ini akan dilaksanakan pada tanggal 30 September 2024. Semua dokumen yang diperlukan untuk proses naturalisasi kedua pemain ini telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Untuk mempercepat proses naturalisasi, pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM, mengirimkan perwakilannya langsung ke Belanda. Langkah ini diambil mengingat jadwal pertandingan kedua pemain yang sangat padat. Baik Maes Hilgers maupun Eliano Reinders saat ini sedang bermain di kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Belanda. Kesibukan mereka di klub membuat sulit bagi mereka untuk sering pulang ke Indonesia. Maes Hilgers saat ini memperkuat klub FC Twente sedangkan Eliano Reinders bermain untuk PC Zwolle. Keduanya merupakan pemain muda berbakat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia. Karena padatnya jadwal pertandingan di Belanda, kedua pemain ini sulit untuk pulang ke Indonesia dalam waktu dekat. Oleh karena itu, proses naturalisasi dipercepat agar mereka bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia. Tujuan utama dari percepatan proses naturalisasi ini adalah agar Maes Hilgers dan Eliano Reinders bisa didaftarkan untuk pertandingan melawan Bahrain dan China. Kedua pertandingan ini merupakan laga penting dalam kualifikasi Piala Dunia. Dengan bergabungnya Maes Hilgers dan Eliano Reinders, diharapkan timnas Indonesia akan semakin kuat dan mampu meraih hasil yang lebih baik di kancah internasional. Kehadiran Maes Hilgers dan Eliano Reinders di timnas Indonesia merupakan kabar gembira bagi para penggemar sepak bola tanah air. Proses naturalisasi kedua pemain ini berjalan dengan cepat berkat dukungan dari pemerintah. Dengan bergabungnya mereka, diharapkan timnas Indonesia akan memiliki kekuatan baru dan mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Dan bagaimana pendapatmu tentang berita ini? Tulis komentarmu di bawah, lalu kita lanjut ke berita selanjutnya. Pemain belakang timnas Indonesia, Jay Idzes, kembali menunjukkan performa impresifnya di Serie A. Bersama Venezia, ia berhasil meraih kemenangan pertamanya musim ini dengan mengalahkan Genoa dengan skor 2-0. Jay Idzes bermain sebagai bek tengah dan tampil sangat solid. Ia berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan membantu timnya meraih 3 poin penuh. Kinerja apik Jay Idzes mendapatkan apresiasi dari berbagai media Eropa. Beberapa media bahkan memberikan nilai di atas rata-rata untuk penampilannya dalam pertandingan tersebut. Salah satu media yang memuji penampilan Jay Idzes adalah Eurosport. Media olahraga ternama ini memberikan nilai 6,5 untuk pemain asal Indonesia tersebut. Eurosport memberikan ulasan positif tentang permainan Jay Idzes. Mereka menilai bahwa Jay tampil sangat baik dari segi fisik maupun konsentrasi. Jay Idzes telah tampil dalam 4 pertandingan Serie A musim ini. Meski sempat absen pada pertandingan pertama karena akumulasi kartu, ia selalu memberikan kontribusi yang positif bagi timnya. Berkat kemenangan atas Genoa, Venezia berhasil naik ke peringkat ke-14 klasemen Serie A. Ini merupakan hasil yang cukup baik bagi tim yang baru promosi ke Serie A. Jay Idzes dan Venezia akan menghadapi tantangan yang lebih berat lagi dalam beberapa pertandingan ke depan. Mereka akan bertanding melawan AS Roma dan Hellas Verona. Setelah menjalani pertandingan-pertandingan di Serie A, Jay Idzes akan kembali bergabung dengan timnas Indonesia untuk menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain dan China. Jay Idzes telah membuktikan bahwa ia memiliki kualitas untuk bermain di level tertinggi Eropa. Dengan konsistensi penampilan seperti ini, diharapkan ia dapat terus berkembang dan membawa harum nama Indonesia di kancah sepak bola internasional. Jay Idzes semakin menunjukkan kualitasnya sebagai bek tengah yang tangguh. Performanya yang konsisten di Serie A Italia membuktikan bahwa pemain asal Indonesia ini mampu bersaing di level tertinggi Eropa. Dengan pengalaman dan kemampuan yang dimilikinya, Jay Idzes diharapkan dapat menjadi pilar penting bagi timnas Indonesia di masa depan. Dan bagaimana pendapatmu tentang berita ini? Tulis komentarmu di bawah, lalu kita lanjut ke berita selanjutnya.